Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustanul Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang P3K tenaga teknis kembali yang saat ini memang harus kita perjuangkan Bapak Ibu. Jadi bagi Bapak Ibu yang tidak pernah melihat channel ini, Bapak Ibu bisa lihat informasi-informasi yang saya sampaikan tentang P3K tenaga teknis yang tidak lolos ini. Nah, sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya di @aba channel. Atau Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Dan kali ini Aba Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi nantinya di www.abachannel.com. Serta tidak lupa pula, seandainya Bapak Ibu ingin berkontribusi pada Aba Channel ini, Bapak Ibu bisa kirimkan berikut nomornya di bawah ini. Dan saya ucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah berkontribusi pada Aba Channel ini dengan sebuah pulsa sebelumnya. Nah, langsung saja kita simak informasinya berikut ini. Nah, Bapak Ibu, kali ini saya akan menginformasikan tentang P3K tenaga teknis di mana saat ini banyak yang gugur massal dikarenakan batas ambang nilai atau passing grade yang terlalu tinggi. Nah, ini mungkin jadi beberapa hal yang harus dipikirkan oleh pemerintah pusat terkait dengan adanya P3K tenaga teknis ini di mana banyak terjadinya gugur massal. Dengan kata lain, banyak yang tidak lolos meskipun dalam proses peringkat itu memenuhi. Kenapa Bapak Ibu? Karena Bapak Ibu, ketika kita melihat dengan tujuan utama dari pemerintah tersebut dengan mengadakan seleksi P3K ini, nah tujuan dari pengadaan seleksi P3K tenaga teknis ini adalah tidak lain untuk menjamin kesejahteraan bagi PTT-PTT yang ada di masing-masing daerah. Akan tetapi, apa kebijakan pemerintah dengan adanya ini? Dengan menetapkan passing grade, otomatis banyak yang tidak lulus. Pada instansi-instansi otomatis banyak yang tidak terisi informasinya. Nah, kemudian untuk apa menghambur-hamburkan uang jika terjadi seperti itu? Nah, ini mungkin bisa menjadi pertimbangan oleh Kemenpan RB maupun BKN khususnya. Jadi bisa dipertimbangkan dengan adanya hal tersebut di mana saat ini banyak P3K yang tidak lolos passing grade. Dan mengakibatkan pada masing-masing formasi tersebut banyak yang masih kekosongan. Saya bisa pastikan dalam instansi ataupun dalam satu kabupaten yang lolos hanya berapa persennya dari yang mengikuti tes. Bisa Bapak Ibu buktikan, bisa berkomentar di bawah ini. Bapak Ibu bisa sampaikan berapa persen sih yang ada ataupun yang dinyatakan lulus dalam seleksi P3K tenaga teknis di sini. Nah, di sini Bapak Ibu saya juga akan menyampaikan karena adanya kebijakan untuk P3K tenaga teknis yang tidak lolos ini, ada sebagian orang yang membuat petisi terkait hal ini, yaitu kebijakan untuk P3K tenaga teknis bagi yang tidak lolos passing grade ini. Jadi mereka membuatkan petisi atau tanda tangan online di change.org. Dan di sini beliau ataupun yang membuat petisi ini menargetkan 15.000 orang untuk menandatangani petisi yang dibuatnya. Seperti apa petisinya nanti saya akan cantumkan linknya di kolom pada website saya di www.abachannel.com. Nah, coba kita langsung bahas tentang petisi yang akan saya bahas di sini. Di sini Bapak Ibu, ada salah satu orang membuat petisi ataupun membuat tanda tangan online di change.org, yaitu perihalnya adalah kebijakan untuk P3K tenaga teknis bagi yang tidak lolos passing grade atau PG. Di sini yang telah bertanda tangan yaitu sebanyak 13.766 orang yang telah menandatangani. Mari kita ke 15.000. Jadi kita menargetkan 15.000 tanda tangan. Dengan 15.000 tanda tangan, petisi ini menjadi salah satu petisi paling banyak ditandatangani di change.org. Jadi ini mohon bantuan karena ini biar bisa di-up kepada pemerintah pusat di sana. Dengan tujuan 15.000 penanda tangan. Nah, isi dari tanda tangan tersebut ataupun petisi tersebut adalah sejak diselenggarakannya seleksi CPNS 2017 hingga P3K 2022 oleh BKN, prioritas pemerintah selalu diperuntukkan bagi lulusan guru, tenaga kesehatan, dan perencana P3K 2023 pun demikian. Guru dan tenaga kesehatan diberikan kuota yang besar tiap tahunnya, walau tidak lulus dalam seleksi CPNS ataupun P3K. Dan kuota formasi hangus, masih ada kesempatan tahun berikutnya.
Selain itu, mereka juga diberikan banyak keuntungan, beberapa afirmasi tambahan berdasarkan usia, lokasi, penempatan, dan lainnya sehingga dapat lebih mudah lolos seleksi. Nah, inilah perbedaannya dengan P3K tenaga teknis Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa rasakan sendiri. Di lain sisi, yang tidak tergolong dalam rumpun ilmu kesehatan dan keguruan yang dikategorikan menjadi tenaga teknis selalu dijadikan anak tiri oleh pemerintah. Nah, ini bisa menjadi tolak ukur ataupun bisa menjadi cambuk yang dapat membuat pemerintah seharusnya bisa berpikir, oh ternyata seperti itu kejadiannya. Padahal tanpa P3K tenaga teknis itu tidak akan bisa berjalan di proses kepemerintahan. Bisa dibuktikan saja sendiri. Meskipun pemerintah nantinya bisa merekrut kembali. Akan tetapi yang berpengalaman dalam proses bidangnya tersebut otomatis lebih baik daripada yang baru ataupun baru yang belajar. Seperti itu Bapak Ibu. Kuota formasi yang diberikan dalam seleksi CPNS ataupun P3K untuk tenaga teknis selalu kecil. Beberapa formasi tentu hanya diberikan satu kuota atau bahkan tidak sama sekali tiap tahunnya, padahal pelamarnya bisa sampai ratusan per instansi. Apakah dalam pelaksanaan tugas di bidang kesehatan dan pendidikan hanya membutuhkan guru dan tenaga kesehatan saja? Tentu saja tidak. Tenaga teknis juga banyak yang berkontribusi di bidang kesehatan dan pendidikan serta dalam pelaksanaan birokrasi pemerintahan, namun tidak pernah diprioritaskan. Pada seleksi P3K tenaga teknis tahun 2022, banyak peserta yang tidak lolos passing grade karena soal-soal kompetensi teknis tidak relevan dengan jabatan dan standar PG tinggi. Hal ini membuat sehingga banyak formasi yang kosong di beberapa lokasi ujian dan formasi jabatan juga mengalami hal serupa. Selain itu, afirmasi tambahan hanya diberikan untuk 30 formasi saja pada seleksi P3K 2022 sesuai dengan Kemenpan RB nomor 970 tahun 2022 dan persyaratannya untuk mendapatkan afirmasi tersebut dinilai tidak adil karena rata-rata membutuhkan sertifikat kompetensi dari kementerian dan lembaga tertentu saja. Beberapa instansi yang menyelenggarakan seleksi tambahan memberi peluang sehingga peserta tidak lolos PG masih dapat berjuang untuk formasi yang ada. Namun, bagi instansi yang tidak menyelenggarakan seleksi tambahan, maka kuota yang ada akan kosong begitu saja jika tidak ada yang lolos PG. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi dengan adanya kuota tambahan ataupun dengan tambahan ujian, di sini tidak merata Bapak Ibu. Jadi tidak merata. Hanya beberapa instansi tertentu saja yang memberikan kesempatan tambahan seleksi atau seleksi tambahan. Ini pun bisa menjadi tolak ukur. Ini tidak adil jika seperti ini. Harusnya merata seperti guru halnya, di mana ada penurunan passing grade ataupun dengan peringkat. Nah, ini bisa menjadi tolak ukur bagi pemerintah. Oleh karena itu, kami meminta kepada Bapak Ibu pemangku kepentingan terutama Menteri Pan-RB agar memberikan kebijakan bagi kami yang tidak lolos PG agar kuota P3K ini tidak terbuang sia-sia. Adapun opsi kebijakan yang kami tawarkan sebagai solusi yaitu opsi 1, memberlakukan sistem ranking untuk peserta yang tidak lolos PG. Peserta yang sudah lolos PG tetap menjadi prioritas utama untuk kuota formasi yang tersedia. Syarat tambahan untuk perankingan agar dapat menyaring peserta yang kompeten dan berkualitas saja yang masuk pada perankingan. Nah, di sini untuk sistem perankingannya, lulus PG pada soal kompetensi manajerial, sosial kultur, dan wawancara hanya tidak lulus pada sosial kompetensi teknis. Nah, ini tentu saja Bapak Ibu. Apa gunanya Bapak Ibu pemerintah mengadakan seleksi kompetensi manajerial, sosial kultur, wawancara? Ini untuk apa jika tidak diikutkan dalam proses penilaian? Jika mengutamakan pada proses untuk nilai teknis saja. Nah, bisa difikirkan ini Bapak Ibu. Kemudian, nilai kumulatif keseluruhan yang dimiliki peserta tidak boleh kurang dari nilai total kumulatif dari PG yang terendah, yaitu 334. Didapatkan dari standar PG paling kecil untuk kompetensi teknis, yaitu 180, ditambah dengan nilai PG yang digabung atau dari gabungan kompetensi manajerial dan sosial kultur, yaitu 130, dan ditambah dengan nilai PG untuk wawancara, yaitu 24. Nah, opsi yang kedua adalah melakukan penurunan passing grade sebanyak 30%. Contohnya PG Pranata ahli pertama terampil adalah jika 293 sehingga diturunkan 30% akan menjadi 205. Ini bisa menjadi alternatif Bapak Ibu bagi Bapak Ibu pemerintah pusat yang bisa mengambil kebijakan. Mohon bisa dapat didengarkan oleh masing-masing kementerian, Kemenpan RB ataupun BKN, keluh kesah dari yang di bawah di sini. Jangan hanya mengutamakan P3K tenaga teknis, maksud saya P3K guru dan tenaga kesehatan. Pikirkan juga P3K tenaga teknis yang juga berkontribusi pada pendidikan maupun kesehatan. Nah, bagaimana Bapak Ibu bisa menanggapi hal ini?
mohon bisa segera mendapatkan solusi pada masa sanggah nantinya. Karena kita pada masa sanggah sudah bekerja sama kita untuk menyanggah agar Bapak Ibu Kemenpan RB ini bisa melihat hasil yang telah ada di lapangan. Semoga petisi ini dapat didengarkan oleh Bapak Presiden RI, Menpan RB, dan DPR RI. Dukung petisi ini dengan tagar kebijakan P3K Teknis 2022 agar suara kita dapat didengar oleh para pemangku kepentingan di Indonesia. Nah, mohon Bapak Ibu, pemangku kepentingan ini bisa mendengarkan keluh kesah kami, bisa mendengarkan curahan hati kami. Nah, caranya Bapak Ibu untuk mengisi petisi ini, Bapak Ibu bisa nanti kunjungi di website saya atau Bapak Ibu bisa klik www.abahchannel.com dan nanti akan muncul pada petisi ini dan Bapak Ibu bisa menandatangani. Ketikkan nama awal, nama akhir, email, kemudian negara, kota, kode pos, dan tanda tangani petisi ini. Jadi seperti itu nanti Bapak Ibu. Nah, ini mohon kita bisa menargetkan sampai dengan 15.000 ini sebelum nantinya tanggal 27 April tahun 2023 ini. Jadi mohon kebijakan Bapak Ibu pemerintah sehingga ini bisa didengar. Bisa didengar apa yang terjadi di bawah, atau mungkin pemerintah hanya berpura-pura tidak tahu agar tetap terjadi kekosongan. Banyak yang berpikir seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk bisa mengatasi hal tersebut, bisa menampis dari persepsi orang-orang tentang memang sengaja dibuat kosong, maka bisa difikirkan seperti apa solusi terbaiknya oleh pemerintah di sana. Jangan sampai nantinya banyak beranggapan ternyata pemerintah di sini menganggarkan akan tapi tidak bisa dilaksanakan. Bisa seperti itu Bapak Ibu. Nah, karena ketika kita melihat sendiri pada proses soal-soal yang ada, ketika kita belajar dengan yang telah disampaikan pada kisi-kisinya, itu agak melenceng dari hal yang ada. Jadi tidak relevan Bapak Ibu. Dan juga soal yang ada di situ panjang-panjang. Nah, mungkin bisa Bapak Ibu komentar sudah. Bapak Ibu keluh kesahkan agar video ini bisa naik dan sehingga apa yang terjadi? Pemerintah bisa mendengarkan keluh kesah kita semua. Nah, mungkin saya bisa membantu lewat channel ini saja. Bisa membantu rekan-rekan sekalian lewat channel ini saja karena kita tidak bisa mengandalkan apa-apa saja kecuali kita bisa menyuarakan aspirasi kita kepada pemerintah sana dengan beberapa hal yang dapat kita lakukan. Misalnya kita juga bisa berkomentar pada kolom-kolom komentar yang ada di pemerintahan, ataupun kalau saya bisa membuat video ini demi rekan-rekan sekalian. Demi kita semua yang telah bekerja beberapa tahun, belasan tahun bahkan maupun puluhan tahun yang sampai saat ini tidak adanya kebijakan untuk pengangkatan. Kita sudah ikut tes, sudah mengikuti apa yang diinstruksikan, akan tapi kekosongan pun tetap ada. Pemerintah mungkin memang menginginkan yang masih baru-baru lulus dari perkuliahan, akan tapi juga difikirkan bagaimana nasib yang sudah lama mengabdi di kepemerintahan. Tanpa beliau-beliaunya, kepemerintahan pun jika sampai Bapak Ibu ini belum mengangkat, itu tidak akan jalan. Nah, seperti itu mungkin bisa difikirkan. Nah, mungkin sekian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Semoga bisa didengarkan oleh Kemenpan RB, Presiden, DPR, MPR maupun semua yang berkepentingan di kebijakan pemerintah. Nah, semoga tidak tutup mata dan tidak tutup telinga. Bagi Bapak Ibu yang ingin beraspirasi terkait dengan P3K tenaga teknis yang tidak lulus ini, bisa Bapak Ibu kirimkan komentar di bawah ini sebanyak-banyaknya agar bisa naik video ini dan bisa dilihat ataupun didengar oleh yang memiliki kepentingan, pemangku kepentingan. Terima kasih Bapak Ibu. Jangan lupa Bapak Ibu untuk like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya di STDD Bacanan. Atau Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Dan kali ini Bacanan telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi nantinya di www.abahchannel.com. Atau Bapak Ibu misalnya ingin berkontribusi sebuah pulsa pada Bacanan ini dengan sebuah pulsa, Bapak Ibu bisa kirimkan berikut nomornya di bawah ini. Dan saya ucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah berkontribusi pulsa kepada saya sebelumnya. Terima kasih sekali Bapak Ibu. Semoga informasi-informasi yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.